Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Baik kita yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di mana Tuhan Engkau sudah memelihara dan memberkati kami. Dan Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami yang mendengarkannya. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang pada kesempatan ini terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan tema Tuhan menjawab doa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang saya akan sampaikan buat kita semua dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Adalah yang pertama, kita lihat dalam pembacaan kita. Di sana dikatakan dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yang pertama adalah tentang Yesus dalam kemanusiaannya mempersembahkan doa kepada Tuhan. Yesus dalam kemanusiaannya mempersembahkan doa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukan hanya sekedar datang dan berdoa, tetapi di sana dijelaskan bagaimana Yesus saat itu dia berdoa. Dia dikatakan bahwa ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Doa menjadi suatu persembahan kepada Bapa di surga. Doa menjadi suatu persembahan yang pastinya menjadi kesukaan daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan doa yang dinaikkan itu dinaikkan bukan hanya begitu saja dinaikkan, tetapi dikatakan bahwa disampaikan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yesus berdoa dengan ratap tangis, dengan keluhan kepada Dia. Karena Yesus percaya dalam kemanusiaannya dalam hal ini bahwa Bapa di surga sanggup untuk menjawab akan doanya. Ia tidak merasa malu untuk menyatakannya kepada Bapa di surga. Apa yang menjadi kerinduannya? Apa yang menjadi pengharapannya? Bahkan dia bersungguh-sungguh dalam ia menyatakannya kepada Bapa di surga. Hal ini kita lihat tentang bagaimana Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya dan ia berdoa kepada Bapa. Mari kita lihat dan saya akan bacakan buat kita semuanya
Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-41 dan 42. Firman Tuhan berkata, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus berdoa kepada Bapa di surga dalam kemanusiaannya. Dia menyampaikan kalau boleh, biarlah cawan itu lalu daripadanya. Kalau boleh, biarlah Bapa mengambil cawan itu daripadanya. Berbicara tentang penderitaan. Apakah doanya itu dijawab? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus memohon kepada Bapa di surga agar cawan itu lalu daripadanya. Agar cawan itu diambil, ada penderitaan itu diambil daripadanya. Mari kita melihat hal yang kedua. Yang pertama adalah tentang Yesus yang mempersembahkan doa. Yang kedua, mari kita lihat dalam pembacaan kita, bagian kalimat terakhir dikatakan, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yang kedua adalah dalam kesalehannya Yesus didengarkan. Maka berarti doa ketika ia berdoa di Taman Getsemani itu, ia dijawab oleh Tuhan. Sekalipun jawaban doa itu tidak seperti apa yang dia minta. Yaitu biarkan cawan itu lalu daripadanya atau ambillah cawan ini. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa dalam kesalehannya doa Yesus itu sudah dijawab oleh Bapa di surga. Kenapa dijawab? Ini pun biarlah menjadi perenungan buat kita. Dijawab oleh karena di sini dikatakan karena kesalehannya. Maka menunjukkan tentang ketaatannya. Saleh itu berarti taat dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Taat dan sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan, menjalankan ibadah. Nah, ini juga yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus dalam kesalehannya ia telah didengarkan, ia didengarkan. Tuhan menjawab doanya. Sekalipun mungkin kita melihat bahwa penderitaan tetap dia alami. Penderitaan itu tetap ada. Di mana dia ditangkap, dia disiksa, dipukul, dicambuk, disalibkan. Dia alami semuanya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan kepada Dia, yaitu kepada Bapa, dengan keluhan dan ratap tangis. Maka dikatakan di sana pun dia dijawab, sekalipun dia harus menjalani kehidupan yang menderita. Tetapi di sana Tuhan telah memberikan dia kekuatan. Tuhan telah memberikan dia kemampuan untuk dia dapat menanggung, untuk dia dapat memikul segala penderitaan yang dia jalani. Bahkan kita lihat di sana dia memiliki kekuatan dan kemampuan dalam kemanusiaannya untuk dia mengampuni semua orang
yang telah melakukan apa yang sudah dilakukan, mencambuk, memukul, meludahi, yang menampar. Yesus berkata ketika di atas kayu salib dikatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah suatu jawaban doa daripada Yesus, di mana sekalipun dia harus menjalani jalan salib, tetapi dia memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan untuk menanggung segala penderitaan, untuk tetap kuat dan tetap ada di dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ini luar biasa, dan dialah ini juga menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin hari-hari ini kita berdoa dan berdoa, tetapi adakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Kalau seandainya kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta kepada Tuhan agar kita diluputkan dari segala kesulitan, kita diluputkan dari segala penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit. Tetapi kita masih mengalami hal itu. Apakah itu doa kita tidak dijawab? Tentunya doa kita tetap dijawab oleh Tuhan. Apa mungkin? Iya. Karena segala sesuatu dilakukan oleh Tuhan bukan menurut kehendak kita, tetapi adalah menurut kehendak daripada Bapa di surga. Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan sakit penyakit kita alami. Tuhan mengizinkan penderitaan kita alami. Padahal kita sudah berdoa agar kita diluputkan, tapi kita masih mengalaminya. Tetapi dalam hal ini bukan berarti doa kita tidak dijawab. Doa kita tetap dijawab. Di mana kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberi kita kemampuan supaya kita mampu dan sanggup menanggung segala keadaan yang kita alami. Dan kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, jadi mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tetapi sebenarnya Tuhan menjawab doa kita. Hanya Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab kita. Dia menjawab dengan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan Dia akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu menjawab doa kita. Selalu mendengar kita. Dan kalau kita ada sampai saat ini, melewati setiap kesulitan, melewati setiap penderitaan, melewati setiap kesusahan, itu adalah jawaban doa yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Karena itu, biarlah kita tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap hidup saleh di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan pertolongan kepada orang yang hidup saleh di hadapannya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami pada kesempatan ini. Kiranya firman-Mu menjadi berkat atas kehidupan kami. Teguhkan hati kami, iman kami, untuk kami selalu percaya kepada firman-Mu. Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau menjawab kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.